Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi kita tentang ANOVA, yaitu tentang kuasa uji analisis variansi, atau kita sebut sebagai ANOVA, Analysis of Variance. Nah, kuasa uji itu digunakan untuk mengukur bagaimana kepekaan suatu uji hipotesis dalam menggambarkan kemampuan uji untuk menemukan perbedaan dalam rataan populasi. Kuasa uji atau disebut sebagai power of test itu dilambangkan dengan 1 min beta, di mana beta adalah kesalahan jenis 2 dalam pengujian, yaitu peluang menerima hipotesis yang salah. Kuasa uji dalam ANOVA dapat ditafsirkan sebagai peluang statistik uji F jatuh di daerah kritis, padahal H0-nya salah, dan rataan perlakuan sebenarnya berbeda. Jadi pada saat kita menerima atau menolak H0, biasanya kita berpatokan kepada alfa maupun alfa per 2 untuk yang uji dua sisi. Nah, alfa itu adalah tingkat signifikansi atau kesalahan jenis 1. Di sisi lain, kita mempunyai beta. Nah, beta ini berdasarkan H1 yang benar. Kalau yang alfa tadi berdasarkan H0 yang benar. Nah, 1 min beta itu disebut sebagai power of test atau kekuatan uji. Kuasa uji pada model 1 atau model pengaruh tetap. Jika level-level perlakuan itu ditetapkan sebelum melakukan percobaan, maka percobaan seperti itu disebut sebagai model pengaruh tetap atau model 1. Kuasa uji tergantung pada distribusi rasio F pada saat H1 benar atau rataannya berbeda. H0 itu kan biasanya rataannya sama, H1 itu rataannya beda. Nah, dalam model pengaruh tetap one way diperlukan distribusi rasio dari ragam 1 terhadap MSE yang berdistribusi F tak sentral. Maka kita membutuhkan nilai tabel di dalam buku Walpole L15 yang memperlihatkan grafik kuasa uji analisis variansi yang merupakan fungsi dari C ya. Fungsi dari C. Nah, untuk berbagai derajat bebas 1 dan derajat bebas 2 serta tingkat signifikansi atau alfanya. Nah, C kuadrat itu adalah untuk one way atau RAL seperti ini. Sigma I banyaknya perlakuan dari NI dikali alfa I atau pengaruh dari perlakuan ke I kuadrat dibagi banyaknya level perlakuannya ya dikali dengan sigma kuadrat. Untuk blok teracak lengkap atau RAK di sini ada pengalinya dengan B bukan dengan NI lagi. Dan untuk RBSL kita menggunakan theta kuadrat dibagi sigma kuadratnya. Nah, parameter ketak sentralan dari distribusi F tak sentral ini itu adalah lambda dan si kuadrat tadi. Ini adalah tabel kuasa uji analisis variansi yang dimaksud. Jadi ada 2 alfa yang diakomodir di sini. Untuk yang alfa 0,01 kalian bisa lihat yang bawah. Sedangkan untuk yang alfa 0,05 kalian boleh melihat yang bagian atas. Ya. Oke, jadi ini 1, 2, 3, berarti di sini 4 ya. Selisih berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Ini 5 dan seterusnya. Ini 6. Oke, kalau yang alfa 1% kalian lihat yang bawah. Dan grafik ini dibedakan berdasarkan derajat bebas. Jadi kalau derajat bebasnya beda, kita nyari di tabel yang
berbeda V1-nya. Untuk V2-nya bisa bervariasi, di sini ada banyak. Ini digunakan untuk berapa sih sampel yang diperlukan, karena V2 itu kan tergantung berapa perlakuannya, level perlakuan, dan berapa bloknya ataupun berapa ulangannya. Oke. Nah, contoh. Dalam percobaan RAK atau blok teracak, 4 perlakuan hendak dibandingkan dalam 6 blok. Sehingga derajat bebas galat adalah 15. Derajat bebas galat itu biasanya adalah V2. Ya, pada saat kita membuat tabel ANOVA, kan ada sumber keragaman, derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F. F itu biasanya, F tabelnya adalah F 0,05 dengan V1, V2. V1 adalah derajat bebas perlakuan dan V2 adalah derajat bebas galat. Jadi 15 ini derajat bebas galat sebenarnya. Oke, apakah 6 blok sudah cukup bila menggunakan kuasa uji harus paling sedikit 0,8 sebagai ukuran untuk menemukan perbedaan rataan perlakuan dengan taraf keberartian atau alfa 5%. Hitung kuasa uji jika rataan sebenarnya adalah mu1-nya 5, mu2-nya 7, mu3-nya 3, dan mu4-nya adalah 4, serta dugaan ragamnya adalah 2. Nah, di sini kita harus melihat ya bagaimana si kuadrat dari rancangan blok teracak lengkap atau RAK sesuai dengan rancangan yang digunakan. Nah, di situ si kuadratnya adalah blok dikali sigma alfa I kuadrat dibagi K dikali sigma kuadrat. Oke, si kuadrat sama dengan blok dikali alfa I kuadrat dibagi ya, K dikali sigma kuadrat. Oke, nah di sini alfa I-nya setara dengan mu-nya. Ya. Bloknya ada berapa? Ada 6. Ya, 6 kali 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 dibagi K-nya ada 4 dikali dengan sigma kuadratnya adalah 2. Oke. Ini adalah si kuadrat. Nah, kalau kita mencari si, berarti ini harus diakar. Ya, jika kita mencari si dari si kuadrat, maka si kuadratnya harus diakar. Ya, kalau diakar, berarti dia akan seperti ini bentuknya. Nah, menghasilkan 2,1. Oke, bagaimana cara melihat power of test dari tabel F tak sentral tadi? Ya, kita menggunakan alfa 5% dari soal. Kemudian derajat bebasnya 3 ya. Kenapa V1-nya 3? Karena V1 itu adalah derajat bebas perlakuan. Kalau perlakuannya ada 4, berarti V1-nya adalah 3. Kemudian untuk C-nya ya, C-nya itu adalah sudah diakar tadi 2,1 sekitar di sini. Kita tarik garis ke atas. Nah, tadi derajat bebas 2-nya 15 ya. Berarti yang segaris dengan 15 ya ini. Nah, ternyata di sini kira-kira kuasa ujinya adalah 0,89. Nah, berarti kuasa ujinya sudah lebih dari 0,8. Ya, kuasa uji berdasarkan grafik adalah sekitar 0,89, maka sudah memenuhi kriteria yang diperlukan. Berarti sudah cukup kalau kita pakai 6 blok. Oke, untuk model 2, ya, jika level-level perlakuan ditentukan secara acak saat melakukan percobaan, maka itu disebut sebagai model pengaruh acak atau model 2. Sama ya, kuasa ujinya tergantung pada rasio F saat H1 benar atau rataan dianggap berbeda. Namun justru
tidak berdistribusi F tak sentral, kita masih bisa menggunakan F biasa. Oke, ini contohnya yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan